Baiklah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang kelima, ya. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas pelajaran keempat, yaitu tentang huruf, ya. Huruf fi, ala. Ini teman-teman bisa perhatikan huruf fi, ala, min, ila, gitu ya. Fi, ala, min, ila. Sekarang kita lanjut ke pelajaran kelima. Di pelajaran kelima ini kita akan mempelajari yang namanya idhofah, gitu ya. Ini perlu teman-teman ingat ya. Idhofah. Idhofatu. Itu ya. Al-idhofatu atau idhofah. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, idhofah ini disebut dengan penyandaran, gitu ya. Jadi satu kata disandarkan kepada kata yang lain. Nah, ini kita bisa cek di kitab. Silakan bisa diperhatikan. Oke. Kelihatan ya. Jadi pelajaran yang kelima, Ad-Darsu Al-Khamis. Ini diawali dengan percakapan antara Sa'id dan Yasir. Jadi di dalam percakapan ini terdapat idhofah di sana, susunan idhofah. Ini saya tandakan ya. Baiklah, pertama Sa'id. Kitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Jadi di kalimat ini ada susunan Kitabu Muhammad. Kitabu Muhammadin. Jadi ada dua kata. Kata pertamanya Kitabu, kata keduanya Muhammadin. Nah, kemudian kata kitab itu disandarkan kepada Muhammad. Kalau maknanya bisa menjadi makna milik. Kitab milik Muhammad. Apakah kitab milik Muhammad ini ya Yasir, wahai Yasir? Gitu ya. Tuh, kemudian Yasir menjawab, hadza kitabu Hamidin. Nah, ini. Kitabu Hamidin. Kata pertama kitab, kata kedua Hamid. Kata kitab disandarkan kepada Hamid. Kitab milik Hamid. Tidak, la, hadza kitabu Hamid. Tidak, ini kitab milik Hamid. Kemudian, aina kitabu Hamid? Di mana kitab Hamid? Kata kitab disandarkan kepada Hamid. Huwa alal maktabi hunaka. Kemudian, aina daftaru Ammar? Ini ada kata daftar sama kata Ammar. Kata daftar disandarkan kepada Ammar. Kemudian huwa ala maktabil mudarrisi. Nah, ini ada lagi kata maktab, meja, disandarkan kepada mudarris. Dia daftar tadi, ala maktabil mudarrisi, di atas meja guru, gitu ya. Kata meja disandarkan kepada guru. Meja milik guru atau meja guru. Huwa ala maktabil mudarrisi. Dia di atas meja guru. Kemudian qalamu man hadza ya Ali? Pena siapa ini wahai Ali? Hadza qalamu mudarrisin. Nah, di sini ada susunan idhofah lagi. Qalamu al-mudarrisi. Kolam pena, al-mudaris, guru. Pena guru atau pena milik guru. Hadza qalamul mudarrisi. Ini pena guru atau ini pena milik guru. Aina hakibatul mudarris? Di mana tasnya guru? Hakibah disandarkan kepada mudarris. Hakibatu mudarris. Hiya tahta maktabi. Dia di bawah meja. Gitu. Jadi ini
teman-teman yang berbahagia, ini namanya idhofah gitu ya. Idhofah, susunan idhofah. Jadi kata pertama disandarkan kepada kata yang kedua gitu ya. Dan katanya di sini kata yang berbentuk isim. Nah, teman-teman sudah tahu ya. Jadi kata itu dibagi 3, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah, dan 2 kata di sini kedua-duanya isim. Isim, 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 dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian untuk susunannya, ya, untuk susunannya atau untuk harokatnya itu yang pertama harokatnya dhammah. Nih bisa diperhatikan Alkitabu Muhammadin yang di sini. Kitab, apakah kitab Muhammad? Nah, kitabu, kata kitab itu tidak tanwin gitu ya. Yang kata kitabnya tidak tanwin. Kemudian kata Muhammadnya ditanwinkan tetapi berharokat kasrah. Gitu ya. Jadi kalau bisa kita rumuskan, yang pertamanya tidak tanwin atau dhammah, kata yang keduanya boleh kasrah atau kasratain, terserah. Kalau seandainya ada alif lam maka kasrah. Kalau seandainya tidak ada alif lam maka kasratain gitu ya. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi apabila kata ditambahkan alif lam di awal, maka tidak boleh tanwin di akhirnya. Gitu ya. Jadi di sini susunan idhofahnya kata pertama dhammah, gitu ya. Kemudian kata kedua kasroh atau kasrotain. Gitu. Kalau di sini kita perhatikan Kitabu Muhammad. Ini saya hapus ya biar kelihatan. Di sini teman-teman bisa perhatikan, dibesarkan dikit. Oke. Nih, Kitabu Muhammad. Kata pertamanya dhammah, gitu ya. Dhammah bu. Kemudian kata keduanya kasrotain. Budin, Kitabu Muhammadin. Kemudian sama ini Kitabu Hamidin, Budin, Kitabu Hamidin. Kitabun, selanjutnya ada Kitabu Muhammadin. Kemudian ada lagi Daftaru Rurin, Daftaru Ammarin. Maktabi, nah, di sini kata maktabi mudarrisi. Nah, ini ada sedikit perbedaan. Kenapa tidak maktabu gitu ya? Misalkan di sini kenapa tidak maktabu? Di sininya kenapa tidak bu gitu ya? Karena ada kata ala gitu ya. Ala itu setelahnya kasrah. Ala maktabi. Jadi bukan ala maktabu. Tapi kalau seandainya tidak ada ala di sini, maka bacanya maktabu. Maktabu mudarrisi. Nah, di sini karena ada ala maktabil mudarrisi. Nah, di sini pakainya kasrah gitu ya. Tidak kasrotain karena ada alif lam al mudarrisi. Tapi kalau seandainya kita hapuskan alif lam, maktabi mudarrisin gitu. Kemudian selanjutnya qalamu, mudarrisi. Mudarrisi tidak sin karena ada alif lam. Qalamul mudarrisi. Kalau kita hilangkan alif lamnya, qalamu mudarrisin, maka di sini kasratain. Kemudian hakibatul mudarrisi tu, kemudian si, dan seterusnya gitu ya. Jadi itu teman-teman, kalau secara kaidah pertama katanya berharokat dhammah gitu ya. Di sini pertama katanya berharokat dhammah, kemudian yang kedua katanya kasrah atau kasratain gitu ya. Itu kaidah asalnya. Baiklah, kita lanjutkan ke bawah. Nah, di sini bisa ada tamrin ya.
Tamarin. Tamarin itu artinya latihan-latihan. Jamak dari tamrin. Tamrin, tamra. Tamrin, tamrani, tamarin. Gitu. Ajib anil asilah. Jawablah pertanyaan berikut. Aina kitabu Muhammadin. Gitu. Artinya di mana kitab Muhammad? Bisa dijawab dengan bebas. Misalkan kitabu Muhammadin alal maktabi, kitab Muhammad di atas meja. Nah, itu pertanyaan selanjutnya. Aina kitabu Ammar? Bisa kitabu Ammar fil fasli. Kitabnya Ammar ada di dalam kelas. Aina hakibatul mudarris? Di mana tasnya guru? Hakibatul mudarris tahtal maktab gitu ya. Oh, di sini bisa disesuaikan dengan gambar di sini ya. Tapi kalau tidak juga ya tidak apa-apa. Yang penting teman-teman paham gitu ya. Dan lanjutkan, di sini ada latihan-latihan yang lain itu ya, latihan kedua. Ini bisa teman-teman kerjakan ya. Silakan untuk semakin memperbagus kemampuan bahasa Arab kita. Jadi selain banyak-banyak baca gitu ya, kita juga banyak-banyak menulis. Jadi silahkan sering-sering menulis agar terlatih juga kemampuan menulis bahasa Arabnya. Adif al-kalimah al-ula ila tsaniyah. Jadi silahkan disandarkan kata yang pertama kepada kata yang kedua gitu ya. Ini tugasnya. Qalamu Hamidin gitu ya. Nih, saya cek kan. Qalamu Hamidin, baitu Abbasin, ghurfatu Aliyin, dan seterusnya. Ini insyaallah teman-teman bisa kerjakan sendiri ya. Latihan ketiga, iqra waktub ma'a dhabti awakhirul kalimat. Jadi silahkan dituliskan ini. Perintahnya tuliskan, kemudian dikasih harokatnya gitu ya. Ingat-ingat, pertama dhammah, yang kedua kasrah gitu ya. Dhammah, kasrah atau kasratain. Babu mudarrisati, himarur rajuli, dan seterusnya. Ini bisa teman-teman kerjakan sendiri gitu ya. 4, tamrin yang keempat, iqra. Ini disuruh baca, ini bisa dibaca, silakan baca. Ainal mudarrisu huwa ba'id, Al-Qur'anu kitabullah, dan seterusnya. Ini cukup banyak ya. Insyaallah sering-sering baca makin bagus. Tugas yang kelima, kawin jumalan mufidah. Ini disuruh untuk ngisi titik-titik. Jadi silakan cari kata yang tepat untuk mengisi titik-titik yang ada di latihan ini gitu ya. Kalau tugas ke-6, sahih. Jadi disuruh untuk memperbaiki gitu ya. Sahih, jadi perbaikilah at-tarkib, susunan at-tali yang berikut. Jadi ini yang di sini susunannya tidak tepat. Nah, maka kita diminta untuk memperbaikinya. Jadi silakan perbaiki. Al-qalamu at-talibi. Jadi dibenarkan dengan qalamu talibi. Jadi kata pertama tidak boleh alif lam. Qalamu at-talibi itu yang benar, dan seterusnya. Itu tugas yang ke-6. Tugas ke-7, apa ini? Muhammad, ya Muhammad, Ustad, ya Ustad, Khalid, ya Ustad. Nah, itu ini tinggal ditambah huruf ya ya, ya nida. Iqra waktub ma'a dhabti awakhir kalimah. Ini disuruh untuk nulis. Ini ya. Ini pelajaran baru, di sini ada ya gitu ya. Penambahan huruf ya. Ya itu artinya wahai, wahai. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Ya Khalid, wahai Khalid. Ya Ustad, wahai Ustad. Ya Walid, wahai Walid. Jadi tugasnya di sini silahkan iqra. Gitu ya. Iqra waktub, tulis, bacalah dan tulislah ma'adhabati awakhiril kalimat, dengan mengasih harokat terakhirnya. Jadi harokat terakhirnya di sini u ya. Ustazu, ya Walidu, ya Khalidu, ya Muhammadu, dhammah. Ya Aliyu, ya Abbasu, dan seterusnya. Itu latihan ke-8. Ini silakan diisi.
Kalau teman-teman bisa ngisi sendiri ya. Jadi silahkan kalau ada kosakata yang tidak teman-teman ketahui bisa cek di kamus gitu ya. Jadi bisa cek di kamus, insyaallah ada bisa kita temukan di sana. Di sini bagian akhir dari pelajaran kelima ini, al-kitabu jadidah, al-kalimatul jadidah, afwan. Jadi di sini ada kosakata baru di pelajaran kelima gitu ya. Al-kalimatu al-jadidatu. Ada kata ar-rasul, rasul artinya rasul, ya utusan. Al-am ada paman, asy-syari, al-muhandis, syari jalan, muhandis itu artinya insinyur. Al-ka'batu, ka'bah, al-khalu, khalu artinya juga paman gitu. Kalau ammu ini paman dari ayah, kalau khalu paman dari ibu. Al-mughlaqu terkunci, al-islam, al-ismu kata benda, al-hakibatu ini bisa kata benda bisa nama ya. Al-hakibatu tas, tahta di bawah, al-ibnu anak laki-laki, as-sayyaratu mobil, hunaka di sana gitu ya. Itu kosakata baru yang ada di pelajaran kelima. Kemudian nih bagian akhir ada rumusnya nih teman-teman. Jadi rumus tadi, rumus idhofah itu terdiri dari dua kata. Kata pertama sayyarah, kata yang kedua al-mudarrisi gitu ya. Jadi kata pertama disebut dengan mudhaf, kata yang kedua disebut dengan mudhaf ilaih gitu ya. Kata pertama disandarkan kepada kata yang kedua gitu ya. Mudhaf disandarkan kepada mudhaf ilaih. Itu teman-teman pelajaran kita di video kali ini, pelajaran yang kelima, ad-darsu al-khamis. Ini tentang idhofah. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti ditanyakan di kolom komentar. Kemudian kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan like gitu ya. Kemudian share juga kepada teman-teman yang lain, saudara-saudara kita yang lain, supaya semakin banyak gitu ya orang-orang yang paham dengan bahasa Arab. Kemudian insyaallah akan memudahkan kita untuk memahami pedoman kita Al-Quran dan Al-Hadis gitu. Itu dulu mungkin teman-teman, insyaallah akan kita lanjutkan di video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Kita lanjutkan di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.